mungkin setiap melakukan apapun kita harus gembira. Pernah sih, tapi Dica nggak tahu itu apa sih sebenarnya Iya, KMI. kan banyak tuh ya Banyak sering yang bilang gembira adalah obat. obat. Gimana sih kok gembira bisa Jadi jadi obat seperti itu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa lagi bersama saya Dinca dalam acara Bincang Bersama Dinca. Pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai salah satu narasumber yang merupakan verifikator BPJS Kesehatan, yaitu Ibu Emiati. Kalau dari kami sendiri biasanya manggilnya KMI. KMI sendiri mempunyai latar belakang atau background pendidikan dokter, dan saat ini kita akan membahas healthy life atau pola hidup sehat bersama KMI. Langsung saja kita mulai acara pada siang hari ini. Assalamualaikum Kak Emi. Waalaikumsalam. Apa kabar Kak Emi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, iya. Apa namanya tuh, udah lama ya kita nggak ngobrol-ngobrol kayak gini. Biasanya udah sibuk dengan rutinitas masing-masing ya. Ya. Kak Emi, pada kesempatan kali ini Dinca itu pengen bertanya-tanya tentang healthy life atau pola hidup sehat. Nah, menurut pendapat Kak Emi itu pola hidup sehat itu seperti apa Kak? Pola hidup sehat ya Dinca ya. Pola hidup sehat ini penting ya memang bagi kita ya. Sebenarnya nggak susah ya Dinca pernah nggak dengar gembira adalah obat? Pernah sih, tapi Dinca nggak tahu itu apa sih sebenarnya Kak Emi. Kan banyak tuh ya Banyak sering yang bilang gembira adalah obat. Gimana sih kok gembira bisa jadi obat seperti itu ya? Sebenarnya simple sih Din ya. Kalau kita gembira otomatis kita selalu berpikiran positif kan ya Din ya. Nah, dengan kita berpikiran positif itu akan menekan pikiran negatif kita. Jadi otomatis organ-organ tubuh di dalam tubuh kita tuh juga mengeluarkan hal-hal yang positif. Nah, dengan mengeluarkan hal-hal yang positif itulah yang bisa meningkatkan sistem imun atau pertahanan tubuh kita juga seperti itu. Kemudian dengan gembira juga kita pasti akan selalu bersyukur ya Din ya, bersyukur atas apa yang telah kita peroleh selama ini, apa yang telah diberikan oleh Allah selama ini, seperti itu ya Din. Nah, dengan gembira juga kita bisa menurunkan tingkat kesetresan kita ya, apalagi tentang pekerjaan kita ya dengan Kak. pekerjaan kita yang banyak seperti itu. Jadi berusahalah untuk gembira. Seperti itu sih, simple ya, tapi memang agak susah sih ya. Agak susah untuk dijalankan ya Kak ya. Kemudian selain gembira juga pastinya dengan olahraga, gizi seimbang dan istirahat yang cukup itu yang paling penting ya Din ya. Kalau dari KMI sendiri biasanya untuk kesehatan fisik itu kan salah satunya tadi olahraga. Nah, olahraganya itu seperti apa? Karena kan kita sendiri sibuk nih ya, WFO, WFH, terus juga banyak yang diurus lainnya seperti itu. Kalau dari KMI biasanya seperti apa? Iya, kita biasanya berkomitmen nih untuk berolahraga, tapi nggak melakukan gitu ya. Sebenarnya sih ya, kalau menurut kakak olahraga itu bukan dilihat dari kekhususannya, misalnya senam atau lari pagi, jalan seperti itu. Sebenarnya kegiatan kita sehari-hari itu juga udah olahraga gitu, udah. Yang penting kita beraktivitas fisik kan seperti itu, nggak perlu lama juga, bisa dengan jalan dari depan gerbang ke tempat kita duduk kerja gitu kan udah aktivitas juga kan sebenarnya. Terus naik turun tangga, ngitung berkas itu, juga ya Kak ya. Ngitung berkas gitu ya. Kalau ibu-ibu di rumah pagi-pagi masak. Nah, itu kan juga udah aktivitas fisik. Itu juga termasuk olahraga sih kalau menurut kakak, dan itu nggak perlu lama karena cuman 10-30 menit aja udah cukup. Seperti itu. Seperti itu. Ya kalau misalnya kakak sendiri tadi kan ada kesehatan fisik sama kesehatan mental. Nah, tips-tips untuk mengurangi stres tuh seperti apa sih Kak? Kadang kan kalau udah banyak kerjaan tuh riuh udah stres nih, panik nih, gimana kalau menurut pendapat Kak Emi? Nah, kalau tips-tips untuk mengurangi stres ya, kalau orang bilang banyaknya kelola stres, gimana sih caranya gitu, kayak gitu kan. Yang paling gampang kita tarik nafas dalam sampai memejamkan mata. Nah, itu juga bisa merilekskan seperti itu. Yang gampang lagi
dengan bercerita dengan orang lain. Oh, Misalnya kakak iya. kan sering nih cerita sama Dinca kakak gini Oh, iya. gitu. Kita berbagi ke orang Iya, lain. berbagi ke orang lain. Nanti Dinca kasih masukan apa, itu pasti suasana hati kita kan jadi lebih plong ya ketimbang kita pendem sendiri nih. Nanti lama-lama pusing sendiri Iya. seperti itu kan. Terus apalagi ya, kalau kita lagi agak stres gitu, cobalah menghindar gitu ya. Bukan menghindari stres tapi ya menghindar dari keramaian. Mungkin bisa dengan berpikir apa sih yang menyenangkan kita atau melakukan hobi yang kita senengin. Misalnya Dinca suka nyanyi, Ya, Dinca nyanyi. Nah, ya. kayak gitu kan lama-lama Oke. hilang tuh stresnya. Seperti itu. Atau Dinca lagi ngerjain kerjaan kok banyak banget sih nggak selesai. Nah, terus Dinca mikirlah apa ya, oh iya nanti cepet-cepet ngerjainnya, nanti habis itu Dinca mau holiday seperti itu kan, itu bisa tuh salah satu menurunkan stres. Itu sih Din, itu yang paling gampang. Kalau dari kakak, misalnya kita ada pekerjaan pekerjaan sehari-hari nih di kantor, terus ada juga pekerjaan rumah. Nah, biar tetap balance untuk menjalankan pola hidup sehat itu seperti apa? Ya, harus balance ya. Cuman yang penting kita bisa bagi waktu. Mana sih kita harus mengerjakan kerjaan kantor, mana harus mengerjain kerjaan rumah gitu. Jangan nanti sampai rumah kita masih mikirin kerjaan kantor seperti itu. Itu sih Din, maksudnya waktunya harus kita kelola dengan baik. Kemudian jangan lupa selain untuk mengelola waktu, kita juga harus ingat-ingat nih apa sih kesehatan fisik tuh gimana sih cara jaganya gitu. Nah, Dinca pernah dengar nggak namanya cerdik? Cerdik, belum pernah Kak. Cerdik itu apa Kak? Iya, cerdik itu kepanjangan sih sebenarnya. C-nya itu cek kesehatan secara rutin. Yang paling simple cek tensi darah, berat badan. Nah, berat badan juga penting ya ternyata. Kan? Nah, seperti itu. Kemudian E-nya enyakan asap rokok. Kalau bisa jangan deket-deket sama asap rokok seperti itu. Kalau yang merokok mungkin untuk memberhentikan itu kan susah, tapi dimulailah dengan perlahan-lahan. Biasanya 10 batang jadi 5, kemudian nanti 3, kan lama-lama berhenti seperti itu. Kemudian R-nya tadi rajin beraktivitas fisik, ya namanya olahraga ya, tapi nggak harus yang olahraga khusus seperti yang kakak bilang tadi. Kemudian D, diet seimbang. Nah, ini yang perlu diperhatikan nih, kadang kita lupa makan. Kalau sudah kasihkan kerja atau kita nggak lihat-lihat lagi nih makanan apa aja sih, gorengan kayak gitu kan. Karena tidak sehat pun kita makan ya Kak ya. Tidak sehat kita makan, padahal kita juga harus nih gizinya harus seimbang nih. Apa aja sih, karbohidrat, protein, lemak, air putih yang cukup seperti itu kan. Cuman kurangin makanan yang terlalu manis atau terlalu asin atau berlemak tinggi, karena nanti kan efeknya ke depannya ya, efeknya jangka panjang, bukan sekarang kan nggak ada apa-apa kan. Kemudian I-nya istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup ini berapa lama sih sebenarnya gitu. Kalau dari standarnya sendiri itu 7 sampai 9 jam sebenarnya untuk istirahat tidur kita ya. Tapi kan kita kadang kurang dari itu ya. Nggak apa-apa kurang, tapi tidurnya berkualitas. Usahakan sebelum tidur itu udah lepaskanlah pikiran-pikiran yang mengganggu biar tidurnya berkualitas seperti itu. Kemudian K-nya kelola stres, yang tadi udah Dinca tanyain nih apa sih Kak kelola stres. Oh iya, berarti itu masuk dalam cerdik itu ya Kak? Iya, termasuk dalam cerdik. Sebenarnya simpel ya Din, tapi mungkin susah ya. Iya, benar. Pelan-pelan kita harus pelan-pelan lah mencobanya ya. Mencobanya itu. Kak, yang terakhir dong, closing statement dari kakak terkait pola hidup sehat itu seperti apa? Kalau closing statementnya yang seperti kakak bilang di awal itu ya Din ya, gembira adalah obat. Jadi sebisa mungkin setiap melakukan apapun kita harus gembira biar badan kita juga fisik, mental kita juga terjaga sehat, tahanan tubuh kita juga bisa meningkat seperti itu ya Din ya. Ya, apalagi pandemi seperti sekarang ini ya Kak benar. Ya. Oke, terima kasih banyak Kak Emi. Sama Dinca. Baiklah teman-teman semuanya, demikianlah akhir dari obrolan kita bersama Kak Emi dalam program Bincang Bersama Dinca. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.